Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang hutang dari mata kuliah Entrepreneurship. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Lutfiana Herani, Firanisa Hilda Azhara, Putri Khairutunisa, dan juga M. Diki Wahyudi. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis hutang. Apa sih hutang itu? Hotang atau biasa kita sebut dengan sosis kentang merupakan jajanan yang mungkin masih belum banyak orang ketahui, terutama di negara Indonesia. Hotang ini konon katanya berasal dari negara gingseng karena yang notabene menjadi jajanan pinggir jalan yang cukup populer. Hotang ini merupakan sosis berbalut tepung dan kentang, lalu kemudian yang ditusuk dengan tusukan sate, digoreng hingga garing. Hotang ini dicampur dengan saus dan mayones sehingga memberikan rasa yang enak. Latar belakang dari bisnis kami yaitu pengenalan antar bangsa yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah Korea. Korea ini merupakan sebuah negara yang berkembang pesat, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, maupun penyebaran seni budayanya di luar negeri. Terutama di Indonesia ini merupakan salah satu yang ikut merasakan dampak kemajuan tersebut. Demam Korea tidak hanya melanda di dunia fashion dan entertainment saja, namun juga di dunia kuliner. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya gaya Korea yang merebak di kalangan muda Indonesia. Selanjutnya adalah visi dan misi dari bisnis kami. Visi kami yaitu membuat olahan makanan dengan unik dan menarik, tentunya mengenalkan makanan tradisional agar bisa diketahui oleh semua masyarakat. Sedangkan misi kami yaitu yang pertama, memproduksi makanan yang diminati orang, yang kedua, menampilkan produksi yang menarik, dan yang ketiga yaitu membuat suatu olahan yang biasa menjadi nilai jual. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Firanisa Hilda Azhara. Kepadanya, saya persilahkan. Selanjutnya ada organization struktur. Yang pertama ada owner, yaitu Lutfiana Khairani. Yang kedua ada divisi keuangan, yaitu Firanisa Hilda. Yang ketiga divisi produksi, yaitu Putri Khairutunisa. Yang keempat divisi marketing, yaitu Muhammad Diki Wahyudi. Selanjutnya ada job desk struktur organisasi. Yang pertama ada owner, yaitu mengatur dan membantu kegiatan dari setiap divisi dan kegiatan usaha. Yang kedua ada divisi keuangan, yaitu mengelola masuk dan keluarnya uang agar tetap terkontrol. Yang ketiga ada divisi produksi, yaitu bertugas membuat suatu produk untuk disajikan kepada konsumen. Yang keempat ada divisi marketing, yaitu bertugas untuk memasarkan produk lewat berbagai media, terutama online dan iklan, agar mudah terjual. Selanjutnya ada analisis lengkap job desk struktur organisasi. Yang pertama ada owner. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasional usaha. Yang kedua yaitu menjamin kebaikan produk. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab dalam memajukan usaha. Yang terakhir yaitu memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum atau berkaitan dengan masalah regulasi dan finansial. Selanjutnya ada divisi keuangan. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama yaitu melakukan pengaturan administrasi keuangan usaha, yang kedua melakukan pembayaran gaji tenaga kerja, yang ketiga menyusun dan membuat laporan keuangan usaha, yang terakhir menyusun dan membuat anggaran pengeluaran usaha secara periodik, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya ada divisi produksi. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah menentukan jenis dan jumlah barang-barang yang harus dibeli. Yang kedua, menjamin kelancaran proses produksi. Yang ketiga, bertanggung jawab atas produk yang dibuat. Yang keempat, menentukan bila mana ada pesanan. Yang terakhir, yaitu memeriksa barang yang diterima. Selanjutnya ada divisi marketing. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah merencanakan produk apa yang akan dipasarkan, mengamati keadaan pasar untuk mengetahui minat masyarakat terhadap suatu produk. Yang kedua, ada bertanggung jawab menetapkan harga yang sesuai rata-rata produk di pasar. Yang ketiga, merencanakan promosi. Yang keempat, merencanakan proses distribusi. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Selanjutnya ada bisnis layout model canvas. Key partnernya yang pertama adalah beberapa toko. Key activitiesnya yang pertama adalah purchasing, produksi, branding, marketing, feedback, dan customer. Value proposition-nya yang pertama adalah rasa yang enak dan gurih.
yang kedua harga yang sangat terjangkau, yang ketiga cemilan yang sehat, yang keempat praktis, dan yang kelima beda dari yang lain. Customer relationship yang pertama adalah WhatsApp Story, Instagram, Facebook, telepon atau SMS, yang terakhir adalah pelayanan toko. Customer segment yang pertama adalah anak-anak, anak sekolah, mahasiswa, karyawan, dan semua kalangan. Key research-nya yang pertama adalah pemilik atau owner, yang kedua bagian keuangan, yang ketiga bagian produksi, yang keempat bagian marketing. Channelnya adalah yang pertama WhatsApp Business, yang kedua Instagram, yang terakhir Marketplace. Cost strukturnya yang pertama adalah biaya pegawai, biaya bahan baku, jasa ongkir, dan biaya listrik. Revenue streamnya yang pertama adalah open reseller dan open dropshipper. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. A. Key partners. Key partners yaitu siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang akan dilakukan serta menjelaskan fungsi dari partners yang kita pilih. B. Activity keys, yaitu menuliskan dan menjelaskan aktivitas penting dalam menjalankan bisnis. Activity keys merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas. C. Key resource, yaitu menyebutkan dan menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan, yang berupa benda fisik, finansial, intelektual, maupun manusia. D. Value proposition, yaitu nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan yang terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambah segmentasi yang spesifik. D. Customer relationship, yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi, membina hubungan, dan membangun loyalitas dengan konsumen. Dapat juga membantu konsumen dalam memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. F. Channels, yaitu semua entitas yang dapat digunakan untuk mengirimkan value proposition kepada customer segment yang telah ditentukan. G. Customer segment merupakan karakteristik segmentasi pasar yang akan menjadi target penjualan produk atau jasa. Segmentasi merupakan pengelompokan individu menjadi beberapa kelompok atau kategori. H. Cost struktur, yaitu menuliskan dan menjelaskan hal-hal yang menjadi biaya atau beban utama bagi perusahaan. Cost struktur berisikan semua rincian yang muncul atau dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. I. Revenue stream adalah menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pendapatan dari segmen pasar yang telah ditentukan, serta seberapa banyak saluran pendapatan yang bisa dimanfaatkan. Budget planning. Kami mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya peralatan sebesar Rp952.640, biaya bahan sebesar Rp432.796, biaya lain-lain sebesar Rp1.700.000. Total dari aktual budget yaitu sebesar Rp3.085.436. Kami mengeluarkan biaya peralatan yang digunakan seperti spanduk, gelas tapar, packing mica, book plastik, dan lainnya, serta bahan-bahan yang digunakan seperti sosis, saus, mayones, tepung, susu, telur, garam, gula, minyak, dan margarin, dan biaya lainnya berupa biaya tenaga kerja, biaya tak terduga, dan marketing cost. Aktual budget ini hampir sama dengan budget planning. Yang membedakan hanya di dalam biaya lain-lain yang tidak terdapat biaya tak terduga, hanya terdapat biaya tenaga kerja dan marketing cost. Biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu biaya peralatan sebesar Rp952.640, biaya bahan sebesar Rp432.796, biaya lain-lain sebesar Rp1.600.000, dan total dari aktual budget sebesar Rp2.876.436. Saya akan melanjutkan untuk poin selanjutnya, yaitu tentang total biaya atau disebut juga dengan total cost. Pertama, ada fixed cost sebesar Rp952.640. Kemudian ada variable cost sebesar Rp1.923.796 dengan jumlah total Rp2.876.436. Kemudian
ada cost total description. Pada total cost, yaitu penggabungan antara fixed cost dan variable cost, dengan fixed cost sebesar Rp952.640 dan variable costnya sebesar Rp1.923.796. Total biaya atau cost total pada produk ini sebesar Rp2.876.436. Poin selanjutnya yaitu ada sharing profit description. Sharing profit, sistem pembagiannya yaitu 70% laba dikali jumlah laba, lalu dibagi 4 anggota. Atau jika dinotasikan dengan angka yaitu 70% dikali Rp2.300.000 dibagi 4 anggota. Total perhitungannya yaitu 402.000 per anggotanya, dan 30% dari laba digunakan untuk kemajuan usaha dengan jumlah total yaitu Rp690.000. Poin selanjutnya, profit atau revenue sharing. Sharing profit penjualan per minggu ada 2 macam. Pertama ada hotang besar dengan jumlah 40 buah hotang dengan harga persatuannya yaitu Rp20.000, sehingga totalnya yaitu Rp1.600.000. Kemudian ada hotang kecil dengan jumlah 280 buah dengan harga per buahnya yaitu Rp10.000, hingga total hutang kecil yaitu Rp2.800.000. Jika di total hutang besar dengan hutang kecil yaitu Rp4.400.000. Adapun perhitungannya, penjualan sebesar Rp4.400.000 dikurangi biaya produksi yaitu Rp2.100.000. Kemudian mendapatkan laba yaitu Rp2.300.000 dibagi 4 anggota. Pembagiannya seperti tadi yaitu 70% dikali Rp2.300.000 yaitu Rp1.610.000. Pembagian per anggotanya yaitu Rp1.610.000 dibagi 4 anggota yaitu Rp402.500 per anggotanya. Untuk kemajuan usaha yaitu 30% dikali Rp2.300.000 dengan perolehan sebesar Rp690.000. Poin selanjutnya ada conclusion. Hotang atau disebut juga dengan hot dog kentang ini adalah makanan kombinasi dari sosis kentang. Hot dog kentang merupakan usaha kuliner baru di tanah air dan menjadi salah satu makanan kekinian saat ini dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh, yaitu kentang dapat melancarkan pencernaan, mengatur peredaran darah agar tetap normal dan menyehatkan jantung. Sedangkan sosis mengandung protein, vitamin B12 dan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada peluang pasar dapat dilihat di analisis SWOT. Hotdog kentang ini makanan kekinian dan populer di kalangan anak muda, serta bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan di pasar atau minimarket. Modal yang dibutuhkan juga terbilang murah. Dalam proses pembuatan makanan hotdog dapat terbilang mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama, serta alat-alat yang digunakan mudah didapatkan. Ditinjau dari aspek pemasaran, produk ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak hingga dewasa. Apalagi sosis sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat. Poin selanjutnya ada suggestion. Kami memiliki 3 poin. Poin diharapkan usaha hotdog kentang dapat memberikan pelayanan dan kualitas produk yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para konsumen. Poin selanjutnya, diharapkan usaha hotdog kentang ini dapat terus menambah jumlah produksi setiap bulannya agar hotdog kentang ini bisa dapat membuka banyak cabang dan dapat mewujudkan visi kami. Poin terakhir, diharapkan usaha hotdog kentang dapat terus menjalin kerjasama dengan partnership
tanpa adanya masalah yang membuat relasi dengan partnership menjadi terputus dan menambah hubungan relasi dengan lebih banyak perusahaan lagi agar hotdog kentang bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.